Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kami akan mendiskusikan tentang studi kasus kolaborasi teknologi. Di sini kami akan menceritakan sedikit tentang studi kasus kolaborasi teknologi ini. Studi kasus kolaborasi teknologi ini menceritakan tentang kerjasama dengan perusahaan Tata Steel dan perusahaan Pilkington untuk mengembangkan suatu teknologi atau produk yang bernama DSC tersebut. Dalam teknologi atau produk DSC tersebut berguna untuk kolaborasi antara teknologi yang lama menjadi kolaborasi teknologi yang baru. Nah, itu sedikit penjelasan dari studi kasus kolaborasi teknologi DSC tersebut. Di sini ada apa saja keuntungan dan kerugian dari kerjasama diesel dengan Tata Steel. Yang pertama itu ada keuntungannya. Sebuah kemitraan dengan Tata Steel akan memberi diesel, modal, dan kepakaran manufaktur untuk membangkitkan kesadaran tentang teknologi DSC dan untuk mempromosikan pengoperasian teknologi tersebut di berbagai pasar Indonesia. Diesel dan Eropa telah mengembangkan modul DSC tersebut yang dicetak di atas lembaran baja. Yang ketiga, pada tahun 2012, atap baja setia Tata Diesel telah dipasang pada Sustainable Envelope Center di Southern Wales. Yang keempat itu ada usaha gabungan yang telah dilakukan Tata Diesel untuk sebuah mekanisme mengangkat teknologi DSC tersebut. Jadi, dari kemitraan itu akan memberikan modal kepada diesel untuk mengembangkan teknologi DSC tersebut supaya teknologi DSC tersebut bisa dipasarkan secara internasional dan mudah dipakai untuk kalangan di internasional tersebut. Selanjutnya adalah kerugian yang telah dilakukannya kerjasama antara Tata Steel dengan diesel, yaitu terdapat risiko bahwa unit usaha kimia dari Tata Group pada akhirnya akan belajar merekayasa teknik produk pewarna dari diesel dan menemukan cara untuk menghindari paten-paten dari diesel. Kenapa harus menghindari paten-paten dari diesel? Karena Tata Steel ingin untuk jangka panjang mungkin mereka akan berdiri sendiri tanpa melakukan kerjasama dengan diesel. Jika hak paten ini kan terjadi, diesel bisa terjerumus dalam perang yang mahal dan berkepanjangan melawan sebuah musuh yang memiliki kantong yang jauh lebih tebal. Artinya diesel ini akan kalah, dia tidak akan bisa memproduksi lebih banyak produknya yaitu DSC karena dalam pengembangan produk ini memerlukan biaya yang sangat besar. Makanya produk DSC ini tidak akan berkembang pesat yang telah diinginkan diesel. Kayak mau kan jarene sampean berkembangnya lebih pesat apa enggak pesat ngono mau apa? Lek umpamane diesel berdiri sendiri kuwi kan mesti DSC nggak bisa berkembang soalnya dalam pengembangan produk DSC kuwi memerlukan dana yang sangat besar. Makanya perusahaan diesel itu menggait perusahaan Tata Steel yang memiliki modal yang sangat besar. Seperti itu. Berarti mereka itu saling bekerja sama untuk mendapatkan modal tersebut. Iya. Modal tersebut apakah besar? Sangat besar. Sangat besar, Sel. Oh iya, soalnya kan dek kalangan
internasional ya. 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 Nomor 3, apakah diesel perlu mempertimbangkan untuk secara agresif membentuk kerjasama lisensi atau jenis-jenis aliansi yang lain dengan perusahaan-perusahaan yang lain? Iya, tentu. Dengan melakukan kerjasama lisensi diesel dapat mengembangkan produk dengan kecepatan tinggi, serta dapat mempertimbangkan biaya dengan sangat beragam. Dapat mengeluarkan biaya tinggi, sedang, maupun bisa dibagi pada setiap anggota. Tetapi dalam kerjasama lisensi ada kerugiannya, yaitu dalam mengontrol jalannya perusahaan yang rendah. Nomor 4. Mekanisme tujuan dari diesel menurut kami adalah satu, yaitu membentuk kerjasama antar perusahaan, yaitu dalam di sini si DSC ini bekerjasama dengan Tata Steel, Pilkington. Yang kedua, mempromosikan teknologi DSC ini. Nah, pintarnya DSC ini adalah juga mempromosikan teknologi DSC ini terhadap, contohnya terhadap Tata Steel, bisa mempromosikan DSC ini ke pasar internasional karena Tata Steel ini merupakan produsen terbesar di dunia nomor 5. Lalu karena DSC ini ditolak oleh para investor, akhirnya dengan adanya gabungan dari Tata Steel dan Pilkington ini juga mendapatkan kuncuran dana dari perusahaan. Walaupun dengan resiko yang tinggi dengan penggunaan teknologi DSC ini juga mempunyai tujuan yang sama dengan para perusahaan. Selanjutnya nomor 2. Oke, nomor 2, apa sajakah keuntungan dan kerugian dari kerjasama diesel dan Pilkington? Yang pertama adalah keuntungannya. Pertama, sebuah kerjasama yang dibentuk oleh Pilkington dengan diesel akan membentuk usaha gabungan 50/50 yang disebut Ditech Solar akan menggunakan lapisan DSC dari diesel pada kaca arsitektural untuk menghasilkan fungsi fotovoltaik. Kemudian yang kedua, produk Ditech Solar merupakan kaca lembaran yang berlapis lembaran DSC akan dipasarkan kepada konsumen yang menghargai energi surya, tetapi juga yang menginginkan estetika dari kaca tersebut. Itulah keuntungannya. Dan ada kerugian dari kerjasama tersebut, yaitu panel-panel surya dalam lembaran kaca belum pernah ada di pasar komersial sebelumnya, dan sehingga penerimaan pasar masih belum tentu. Mengapa perusahaan diesel itu bisa terjerumus dalam perang yang mahal? Menurut pemahaman saya, diesel itu kan membuat produk DSC. Nah, produk tersebut itu kan masih sangat masih produksinya itu belum semua perusahaan itu bisa memproduksi. Terus karena dia mahal, pasti kan dia membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, kenapa dia membutuhkan modal yang sangat besar untuk menghasilkan produk tersebut? Harganya kan sangat mahal, jadi mesti butuh modal yang sangat besar. Jadi perusahaan diesel itu menggait Tata Steel untuk bekerja sama, karena perusahaan diesel itu tidak memiliki cukup banyak modal untuk menghasilkan produk DSC tersebut. Begitu. Nah, kalau menurut pemahamanku ya, ini menurutku bahwa maksud dari perang yang mahal itu, kalau berhubungan pada zaman dahulu, teknologiku sangat diingini oleh para investor-investor kepada zaman dahulu. Nah, ini dianggap mahal karena pada saat itu teknologinya belum ada, sehingga adanya kompetisi para investor, para pengingin teknologiku berperang. Arti berperang ini ya membayar itu kan sudah jelas pada di kasus ini bahwa musuh memiliki kantong yang jauh lebih tebal. Maksudnya dari lebih tebal itu berarti para investor ini berkeinginan membeli teknologi tersebut karena teknologi pada saat itu masih belum ada. Oke. Kenapa kok pasar pada saat itu kok belum tentu? Karena itu kan produknya kan masih baru dan
harganya pun cukup mahal sehingga untuk mempertimbangkan pasar mana yang cocok untuk menjual produk tersebut. Amane kalau harganya mahal, tapi kalau kualitasnya baik kan biasanya orang mesti membeli gitu loh. Tapi kan pada Mana? saat itu pada teknologi ini justru diuntungkan dengan banyaknya para investor yang ingin membeli. Sehingga kalau menurutku untuk kata pasar yang masih belum tentu justru keuntungan bagi DSC-nya tersebut, Pak. Karena ya itu, karena investor tadi yang disebutkan dalam studi kasus itu mengatakan bahwa dia itu tidak kuat untuk memfasilitasi sebuah perusahaan ini. Ya berarti kayak merebutkan teknologi DSC kui. True, betul. Lah, kenapa kok DSC ini kok iso mengatakan pasar belum tentu dilihat dari sisi lain bahwa keuntungan dari DSC ini bisa membangun sebuah perusahaan sendiri dengan adanya investor pada saat itu. Karena produk DSC tersebut itu mempunyai modul yang terbesar di dunia yang telah dicetak di atas lembaran baja. Jadi produk DSC itu mempunyai keunggulan. Mungkin selain masih baru atau masih belum terkenal walaupun barangnya bagus, jadi mungkin konsumen atau yang penerima ini masih bingung atau masih belum percaya lah. Karena itu tadi harus ada kepercayaan dari konsumen untuk mempercayai barang itu bahwa bagus dan awet, istilahnya seperti itu. Dan mungkin dari produk DSC tersebut bisa harganya mahal, mungkin dari penerimaan pasar itu belum masih menginginkan produk DSC tersebut dipasarkan karena kan harganya mahal. Mungkin kalau di kalangan yang maksudnya itu yang ya bukannya nggak mampu, maksudnya kayak nggak mampu. Mungkin tak tambah ya. Iki kita sebagai pemilik teknologi DSC ya. DSC kenapa? Iki kan ada sing pasar tidak tentu tadi kan sing milih kan DSC toh. Teknologi ini nggak mau memilih pasar yang sembarangan toh. Ya. Nah, kenapa kalau dari sisi sudut perusahaan, misalnya kita sebagai pemilik teknologi DSC, ya kita harus memilih atau memilah yang dimana perusahaan itu mana yang berfokus pada investasi yang besar, mana yang berfokus pada teknologi yang sangat maju. Nah, kenapa kok DSC belum bisa menentukan pasar? Karena pada saat itu, pada tahun-tahun pada saat itu, pasar yang berhubungan teknologi yang besar atau dengan investasi yang besar itu cukup sedikit. Oleh karena itu, si teknologi DSC itu masih memilah-milah mana yang dianggap menguntungkan teknologi DSC tersebut. Akhirnya teknologi DSC itu memilih yang perusahaan bisa melisensikan teknologi tersebut ke berbagai perusahaan, ke dunia pasar internasional. Berarti kalau nggak ada lisensi, produk DSC tersebut nggak bisa berkembang? Enggak, karena ya itu kekurangan mempromosikan. Kalau ada lisensi dalam studi kasus ini, kalau tidak ada lisensi, mereka dari DSC ini tidak bisa mempromosikan teknologi, dan kalau tidak dipromosikan ya mati teknologinya. Terus Hak paten kui kan kalau sudah melakukan kerjasama kan risikonya kui perusahaan yang diajak kerjasama kan iso merekayasa atau menduplikasi dari produk diesel. Kui piye? Paling apa ya, gunane lisensi iku berguna. Berarti kan kalau urusan merekayasa apa mau? Merekayasa dan apa mau? Menduplikat. Nah, duplikat. Berarti kan secara tidak langsung perjanjian antar perusahaan itu batal karena sudah ada lisensi yang mengatakan bahwa kalau menurut yang saya tahu pada dalam peraturan dalam perjanjian lisensi itu tidak diperbolehkan adanya duplikat atau merekayasa. Jadi apabila kalau melanggar perjanjian itu ya sudah, teknologi dan perusahaan itu ya berhenti berhubungan. berarti harus asli ya, nggak ada duplikat. Enggak. Asli be?
kayak gimana kan diduplikat toh. Berarti kan harus asli ngono loh. Asli dari buatan si teknologi DSC itu. Kalau dari yang nomor 3 tadi kan ada untuk mempertimbangkan secara agresif membentuk kerjasama lisensi. Maksudnya secara agresif itu seperti apa? Agresif mungkin gerak cepat biar bisa Diesel itu bisa menggait perusahaan-perusahaan lain untuk diajak kerjasama. Mungkin ya. Nah, itu kan berhubungan sama yang tadi. Mengapa kok ada perang yang mahal? Yaitu perusahaan juga agresif supaya bisa mendapatkan teknologi ini. Lek sing 50-50 ku mau ngopo? Kok iso 50-50? Sing dari keuntungan Tata Steel Chemical karo Diesel. Iya. Karena kenapa kok 50-50 itu? Karena setiap perusahaan itu menginginkan produk DSC tersebut. Jadi kan produk DSC tersebut mempunyai keunggulan. Jadi setiap perusahaan itu ingin mengambil produk DSC supaya mempunyai keuntungan yang besar. Ini adalah diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.